jujurnya luar biasa, diakui oleh musuh, bahkan diakui oleh kawannya, bahkan oleh para musuh-musuhnya, kendati Rasul tidak mencari musuh, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tema pada siang ini adalah khasa'isur Rasul wa ummatih, atau keunikan Rasulullah Muhammad SAW dan khususiyah atau kelebihan yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu kita semuanya ini. Ada satu kitab klasik yang namanya Bidayatul Hidayah, karya Al-Imam Al-Ghazali. Di sana diuraikan oleh ulama besar kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merumuskan dendangan atau syair bahasa Arab yang isinya tentang keunikan baginda Rasul Muhammad SAW. Di sana dikatakan lam yahtalim qattu toha mutlaqun abada wa ma datha aba asulang fi madaz zamani. Baginda Rasul memiliki keunikan. Yang pertama, lam yahtalim qattu. Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah mimpi basah. Mohon maaf. Rasul seumur-umur tidak pernah mimpi basah. Kalau buat kita barangkali mimpi basah sesungguhnya adalah tanda baligh, tanda Allah sudah perintahkan kita untuk menjalankan syariatnya. Kalau ditinggalkan terkena dosa. Tapi Rasulullah tidak pernah mimpi basah seumur hidupnya. Padahal yang namanya wanita pun, kaum Hawa juga pernah mimpi basah. Di zaman Rasul ada seorang ibu-ibu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi 'alal haq. Allah itu kan tidak malu, tidak segan kalau urusan kebenaran. Walaupun itu nampak pornografi, nampak jorok, tapi kalau masalah hukum kita diperintahkan untuk terang-terangan. Itu prolognya dari seorang ibu yang mau nanya. Begini ya Rasulullah, apakah kaum Hawa itu juga mimpi basah? Kata Nabi, na'am, iya betul. Kaum Hawa pun juga bisa mimpi basah. Tapi Rasulullah seumur hidup tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Di sana ada keterangan li'annahu min tala'ubis syaiton. Mimpi basah itu termasuk permainan setan. Jadi itunya kita dibuat mainan setan sehingga kita bisa mimpi basah. Jangankan Rasulullah, kepada Umar bin Khattab pun setan nggak berani menggoda. Sering saya sampaikan ketika Umar bin Khattab sedang berjalan, yang seharusnya berpapasan dengan setan yang sedang lewat, setan ngalah, nyari jalan yang lain, tidak mau simpangan dengan Umar bin Khattab. Kata Nabi, setan takut dengan Umar. Di samping gagah perkasanya, karena Umar bin Khattab adalah sisi ikhlasnya ibadah itu luar biasa. Dalam Quran, setan akan menggoda kita, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ibadahnya ikhlas, perjuangannya ikhlas, amaliyahnya ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, setan takut menggodanya. Rasul pertama, ciri-ciri kekhususannya adalah tidak pernah mimpi basah. Yang kedua, wa ma tatha aba asulang fi madaz zamani. Baginda Rasul itu tidak pernah tasawuf. Tasawuf itu kalau menurut kita menguap, bahasa Inggrisnya angop. Rasul nggak pernah itu. Kalau kita ngantuk, kurang tidur sedikit, wah kan itu ya. Banyakan makan, wah ngantuk. Rasul tidak pernah tasawuf sama sekali, menguap sama sekali tidak pernah. Itu juga sama. Kalau dalam syariat Islam termasuk godaan setan juga menggoda kita. Min tala'ubis syaiton. Kalau menurut medis, karena ada asap yang naik ke otak kita membuat kita ngantuk. Rasulullah tidak pernah menguap sama sekali. Tidur ya tidur. Berikutnya, minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Minhud dawabu falam tahrab. Jadi hewan-hewan, binatang-binatang tidak pernah
lari kalau ketemu Nabi. Rasulullah sedang lewat berjumpa dengan ayam, kucing, burung barangkali, mereka diam. Binatang buas sekalipun ketemu Nabi juga tidak pernah lari dia. Rupanya betul tahu itu hewan, bahwa ini adalah sosok pilihan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagaimana? Sedang lewat ada burung dara, merpati, dia lari. Ada kucing ketemu kita, dia lari. Apalagi binatang buas ketemu kita, dia lari. Atau mungkin kita sendiri yang lari. Hewan-hewan tidak pernah kabur ketika berjumpa dengan Nabi, dia berhenti sejenak dalam rangka penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang keempat, wa ma waqa'at, yang namanya dzubabah, lalat, tidak pernah hinggap di badan Rasul. Lalat tidak pernah hinggap di fisiknya Rasulullah Muhammad SAW di sepanjang hidupnya. Kalau kita bagaimana dengan lalat? Habis mandi pakai parfum sekalipun, bajunya baru dari laundry, dipakai, lalat hinggap di pakaian kita, lalat hinggap di hidung kita dan sebagainya. Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Jangankan Rasul, cucu beliau, keturunan beliau, ulama besar Baghdad, Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam manaqibnya beliau diceritakan sama, fama waqat dzubabatun, lalat tidak pernah hinggap di badannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wirasatan min jaddihi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi dari kakeknya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir kalau diurut nasabnya sampai kepada baginda Rasul, berarti termasuk golongan sayyid beliau. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW, lalat tidak berani hinggap. Kenapa? Lalat tahu betul itu sosok manusia yang suci lahir dan batinnya. Kemudian bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wala yura athru baulin minhu fi alani. Bi khalfihi ka'amamin, yang kelima, Rasul itu melihat arah belakang itu ketajamannya sama dengan melihat arah depan. Jadi depan belakang bagi Rasulullah tidak ada bedanya. Kalau kita arah depan yang tajam, arah belakang tidak tahu sama sekali. Kecuali sopir lihat spion belakang ada apa ketahuan. Rasul punya spion otomatis. Melihat belakang tidak harus menengok begini, tidak. Maka dalam riwayat hadis ketika Rasulullah meluruskan shaf jamaah sholat, Rasul tidak selamanya melihat makmumnya. Ustaz Fitrah umpamanya luruskan shaf, istamu sufufakum fa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Luruskan shaf karena lurusnya shaf adalah termasuk bagian sempurnanya pahala sholat jamaah. Rasul tidak selamanya harus melihat makmumnya, menghadap ke belakang itu tidak. Terkadang melihat depan langsung. Di hadisnya dikatakan istamu sufufakum, luruskan shafnya kalian. Fa inni ra'aitukum min wara'i dhuhri, karena saya melihat kalian dari arah belakangku. Aku melihat kalian dari arah belakangku. Itu artinya Rasulullah tidak harus menengok ke belakang. Mana yang shafnya bengkok, yang masih kosong, baginda Rasul tahu, tidak harus menengok ke belakang. Maka tidak heran ketika hijrah, ya bukan Isra Mi'raj, Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, para pembesar-pembesar kafir Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memenggal lehernya Muhammad dapat hadiah 100 unta. Ada seorang pemuda kafir Makkah yang namanya Suraqah bin Malik. Dia mengejar Nabi dengan kudanya. Di tengah perjalanan sudah dekat dengan Nabi, tiba-tiba Suraqah bin Malik terperosok kudanya. Baru Rasulullah menengoknya, menolehnya. Rasul tahu betul di belakang ada siapa yang mengancam keselamatan beliau.
sampai 3 kali Suraqah bin Malik ingin memenggal leher Rasul. Oleh Nabi dikatakan, Suraqah, lain kali kalau naik kuda hati-hati ya. Ini orang mau mengancam nyawa Nabi. Rasul justru nyuruh hati-hati kepada Suraqah bin Malik. Rasul tahu betul dalam ancaman. Tidak harus menengok ke belakang ada siapa, tidak. Jadi tajam pandangan beliau arah belakang sama dengan arah depan beliau. Wala yuro athru bauli minhu fi alani. Berikutnya Rasulullah itu, mohon maaf kalau buang air kecil tidak nampak bekasnya. Mau kencing di mana saja langsung hilang itu airnya, nggak nampak. Kalau toh di bumi langsung diserap hilang, nggak tahu kemana arahnya. Tapi tidak usah perlu dibahas bagaimana hukumnya air kencing Nabi umpamanya, najis apa tidak, itu bukan bahasan. Buat kita yang penting Rasul punya keunikan yang luar biasa. Berikutnya, katfahu qad alata qauman idza jalasu. Katfahu qad alata, pundak Nabi itu sungguh lebih tinggi ketimbang kaumnya, ketimbang para sahabatnya ketika mereka duduk bersama. Artinya apa? Rasulullah itu mungkin kalau berdiri bersama para sahabatnya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Rasul mungkin ada yang tingginya sama dengan Nabi, ada yang lebih tinggi sahabat Nabi. Tapi kalau sudah duduk seperti ini, di majelis seperti ini, Rasulullah nampak paling tinggi fisiknya. Jangan berpikir, jangan-jangan Rasulullah duduknya pakai bantal yang tebal itu. Tidak juga. Dan juga jangan punya pikiran negatif. Jangan-jangan Rasulullah, kata orang Jawa itu namanya dedek luwak. Dedek luwak itu badannya yang panjang, kakinya pendek. Sehingga mungkin berdiri sama panjang, sama tinggi, kalau duduk badannya nampak tinggi. Rasul tidak punya catat seperti itu. Normal, sempurna. Tapi kalau sudah duduk, Rasulullah nampak paling tinggi. Indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Rasulullah itu ketika lahir, menurut riwayat yang paling kuat ya, yang paling masyhur adalah sudah dihitan oleh malaikat Jibril. Walaupun ada riwayat mengatakan Rasulullah hitan umur sekian-sekian, tapi yang paling kuat pendapat ini oleh para ulama ahli hadis, lahir sudah dihitan, rafi'an ilas sama, pandangan beliau langsung melihat ke langit. Jadi sudah melek gitu ya. Kalau kita lahir masih merem. Kalau kita lahir melek, ibu kita malu dengan kita. Karena jalan tolnya baru lewat kita, malu ibu kita. Kita mungkin seminggu, 2 minggu baru pandangan kita itulah dalam bahasa Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu yang mengeluarkan kita dari kandungan sang ibu, kita tidak ngerti apa-apa. Lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian lanjutannya wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kalian pendengaran. Yang kedua wal absara, penglihatan. Yang ketiga wal afidah, hati nurani. Urut Allah nyebutinya, pertama pendengaran dulu. Itu artinya fungsi bayi yang sedang lahir, yang pertama adalah indera pendengarannya dulu. Matanya belum berfungsi, masih merem, tapi pendengarannya sudah tajam. Maka oleh Rasulullah disunnahkan kalau bayi lahir, diadzankan telinga kanan, diiqomatkan telinga kiri, karena sang bayi pengen tahu sih siapa Tuhannya dia. Dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Fungsi pertama berguna adalah as-sam'a. Yang kedua Allah nyebutnya wal absara, penglihatan. Berapa hari kemudian baru matanya si bayi bisa melek. Yang ketiga wal afidah, baru fungsi hatinya, akalnya, nuraninya baru berfungsi. Hadirin jamaah yang dirahmati, itu diantaranya keunikan baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk berikutnya kita lihat sekilas keunikan umat Rasul Muhammad SAW atau kemuliaan kita.
Ada satu kitab yang namanya Syaraful Ummah Muhammadiyah. Ini kitabnya seperti ini, karya Profesor Dr. Syekh Sayyid Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Makkah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu Makkah itu sampai saat ini negaranya itu ya, kerajaannya punya faham namanya Wahabi. Tapi banyak ulama Makkah sendiri, termasuk Syekh Said Al-Maliki ini, terkenal ulama Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun Arab yang sekarang ini tidak sama dengan Arab yang dulu. Kalau dulu agak galak Wahabinya, ya sekarang agak moderat. Karena mereka juga belajar dengan ulama-ulama Indonesia. Sehingga Anda bisa tahu sendiri bagaimana tentang budaya Arab sekarang, yang dulu ibu-ibu dilarang jadi sopir, sekarang bisa. Ibu-ibu di kolam renang, nggak ada bedanya lah dengan Indonesia sekarang. Budayanya hampir sama setelah dipegang raja ini ya, anaknya Raja Salman. Hadirin hadirat Allah, sekarang apa sih khususiyah, kelebihan umat Rasul yang diberikan oleh Allah kepada kita? Di antaranya pertama adalah Raf'ul Isri itu ya. Kita punya keunggulan, kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi dahulu itu dari sisi Raf'ul Isri, diangkatnya beban syariat yang berat yang dulu diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Anda bisa melihat di surat Al-A'raf ayat 107, 156, 157. Di sana Allah menegaskan, redaksinya qala adzabi usibu bihi man asya. Allah menegaskan, siksaku, murkaku itu akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Allah itu maha dahsyat siksanya. Bahasa kita, Allah itu galak banget. Azabnya luar biasa. Tapi ingat, akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, yang tidak beriman kepadanya tentunya nanti di akhirat. Tapi lanjutan ayat, wa rahmati wasi'at kullasyai', rahmatku itu bisa mencakup segalanya. Allah murkanya dahsyat betul, tapi rahmat Allah ini mengalahkan murkanya. Kita nggak boleh pesimis, ya Allah saya dulu pendosa, saya pernah hidup di lembah hitam bertahun-tahun, saya bertobat sekarang ini, dulunya enggak. Tidak boleh pesimis, rahmat Allah lebih agung, lebih luas, mengalahkan murkanya. Orang kalau sudah bertobat dari dosa, sama halnya dengan tidak punya dosa. Kemudian fasa'at tubuha lilladzina yattaqun, rahmatku itu kata Allah akan aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini walladzina yu'tunaz zakah, dan aku berikan kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan aku berikan kepada orang-orang yang senantiasa beriman dengan ayat-ayatku, Al-Qur'anul Karim pada khususnya. Jadi rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayat berikutnya 157 mentafsirkan secara terperinci. Siapa mereka itu? Alladzina yattabi'unar rasul, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang pertama, orang yang pantas dapat rahmat Allah itu pengikut Nabi. Kita ini orang belakangan tapi mengikuti Rasul. Melihat Rasulullah, jangankan melihat mimpi aja belum tentu, atau mungkin belum pernah. Tapi kita sama seperti baginda para sahabat Nabi. Maka Nabi pernah mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntung orang yang pernah melihat aku dan percaya dengan aku. Beruntung kata Rasulullah buat orang yang beriman kepadaku dan pernah melihat aku. Ini untuk para sahabat Nabi. Sahabat Nabi mereka percaya dengan Rasulullah dan bisa melihat langsung dengan sosok Rasulullah Muhammad SAW. Lah buat kita bagaimana umat belakangan ini? Nabi melanjutkan hadisnya tadi, tuba, summa tuba, summa tuba sampai 7 kali. Tuba, tuba, tuba sampai 7 kali. Liman lam yaroni wa amanabi, beruntung
Beruntung buat orang-orang yang percaya dengan aku walaupun tidak pernah melihat aku, kata Nabi. Ya kita ini umat belakangan tidak berjumpa Rasulullah tapi percaya dengan beliau, ini sangat-sangat beruntung. Ayat berikutnya, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya. Pengikut Nabi, Nabi yang mana sih? Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pernah bisa baca, tidak pernah bisa nulis. Sebelum Al-Quran turun, Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa Kalau Anda hidup sejaman dengan Nabi dulu, Rasul tolong saya tuliskan ayat kursi, Rasul nggak bisa nulis. Ini bacaannya apa ya Rasulullah? Rasulullah nggak bisa, Mbak. Anda bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad, sebelum Quran turun kamu dulu nggak bisa baca, nggak bisa nulis kitab. Seandainya kamu bisa baca, bisa nulis, kata Allah, lartabal mubtilun. Sungguh orang-orang kafir Makkah lebih dahsyat tidak percayanya. Quran ini bukan buatan Jibril. Quran itu bikinan Muhammad. Buktinya Muhammad bisa nulis. Buktinya Muhammad bisa baca Arab. Muhammad punya guru sastra bahasa Arab dari luar Makkah. Ini tuduhan orang apalagi Rasulullah umpamanya bisa nulis, bisa baca saat itu. Namun Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis adalah mahmudun, dipuji Allah Ta'ala, karena ada hikmah yang besar. Kalau kita sampai saat ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis Arab, baca Al-Quran nggak bisa, di masjid ada tulisan Arab, ini pujinya apa yang nggak kebaca? Ini bukan dipuji, tapi justru kita dihina, terhina maksudnya, bukan dihina, terhina. Kalau Rasulullah nggak bisa baca nulis, mahmudun indallah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada hikmah yang besar supaya orang Makkah percaya kalau Al-Qur'an betul-betul bukan bikinan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi hanya penyambung lidah saja. Kendati Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jangan salah paham. Daya ingat Rasul kuat sekali. Mendengar wahyu sekali langsung hafal. Itu bedanya di situ. Mendengar wahyu sekali turun langsung hafal. Jadi nggak usah dibaca, nggak usah ditulis, mendengar saja langsung hafal. Itu prakteknya Al-Quran 30 juz itu begitu. Alladzina yajiduna maktuban indahum fit-Taurat wal Injil. Rasul itu ciri-ciri beliau, keterangan Rasul itu adalah seorang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Di Quran, di kitab Taurat ada, di Injil juga. Ini tentunya Injil yang asli. Kalau Injil yang sekarang sudah tidak autentik lagi. Ada Injil Matius, Yohanes, Markus, ada 4 ya, Luka itu ya. Itu adalah nama-nama ulamanya Nabi Isa zaman dulu dia. Tapi ulama yang jahat, mereka merubah-rubah Injil yang asli, ditambahin, dikurangin sesuai dengan kepentingan politik mereka masing-masing. Karena memang Allah tidak menjamin keautentikan firman-Nya kecuali hanya Al-Quranul Karim terjaga. Kitab Taurat yang hafal cuma Nabi Musa, kitab Injil yang hafal cuma Nabi Isa, umatnya nggak ada yang hafal. Jadi nabinya nggak ada, udah selesai. Kalau Al-Quran yang hafal tidak cuma Rasulullah, para sahabat, para umatnya, bahkan sampai generasi sekarang banyak yang hafal. Kenapa? Memang cara Allah untuk menjaga Quran di situ, dihafalkan orang-orang supaya Quran terjaga keautentikannya. Ciri-ciri Nabi, ya'muruhum bil ma'ruf, mereka senantiasa, atau Rasulullah senantiasa mengajak berbuat ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan senantiasa mencegah perbuatan yang mungkar. Ini tugas Nabi. Wa yuhillahum thayyibat, tugas Nabi lagi adalah menghalalkan yang halal. Barang-barang yang bagus Rasulullah pasti mengatakan ini halal. Daging kambing ini halal, daging sapi ini halal, asal sembelihannya benar dan bukan sapi curian. Wa yuharrimu 'alim khaba'is, tugas Nabi berikutnya adalah mengharamkan hal-hal yang menjijikkan. Dalam Islam hal-hal yang menjijikkan itu pasti haram. Ular, ulet, cacing. Tapi buat saya nggak jijik Pak Ustadz.